kemarin tentang ada materi tentang di pondok ada materi tentang musik. Lah ustadznya mengatakan bahwasanya musik itu andal ghina halalhu halal haramu haram. Ya, bahasa Indonesianya apa? Sesungguhnya musik itu ada yang halalnya halal, ya haramnya haram, seperti itu. Yang maksud dari halalnya musik itu seperti apa, dengan yang haramnya itu seperti apa gitu loh. Loh, wong yang ngomong dia kok nanyanya ke saya. Iya, aneh itu. Emang dia ponakan saya. Ya, aneh apa Caca ini? Gini aja, gini saya menyumbang gini aja. Yang itu lagu apa musik? Musik. Sama ya? Musik sama lagu. Oke. Yang dimaksud musik itu apa? Jadi sebelum menilai tentang musik, tanya dulu musik itu apa maksudnya? Apa bunyi, nada, irama, alatnya, yang mana musik itu? Yang dimaksud musik itu apa? Atau lagu itu apa? Coba kalau Anda yang sekarang jadi ustadz itu. Mungkin keseluruhannya. Keseluruhannya. Jadi tidak boleh ada seluruh unsurnya itu. Iya benar. Gini loh Mas, musik itu satu bunyi unsurnya. Jadi bunyi tidak boleh, haram. Tidak. Nggak, oke. Jadi bunyi nggak haram. Oke. Nomor 2 nada. Da itu nada. Naik turun. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke, berarti bunyi dan nada boleh. Irama. Itu nada irama namanya. Ada itu irama. Boleh ndak? Boleh. Boleh. Terus apa menelian nih? Ya sudah cuma 3 itu Pak. Paling alatnya. Ini alatnya nih, kuningan sama besi. Boleh ndak kuningan sama besi? Boleh. Boleh. Terus yang haram apanya? Enggak, dari unsur musik itu kan ada unsur yang membawa kita ke seperti melupakan alam ini sesaat seperti itu. Contohnya. Salahnya kamu bisa dibikin lupa. Lo yang lupa kamu kok musiknya yang disalahkan. Adakah kamu itu dikit? Adakah kesangkut pautan antara musik dan diri seorang yang mendengarkan musik? Ya kamu jadi manusia yang istiqomah, mau denger musik aja terus lupa. Sing disalahin musiknya. Gimana sih? Yang lupakan kamu. Kok musiknya yang salah? Mendengarnya terus lupa. Yang lemah kamu yang kamu salahkan musiknya. Kok terus sing diharamkan musiknya? Biar tak maksudnya. Kan yang lupa kamu, karena kamu itu gampang terpengaruh. Ngek terus lupa Allah gitu kan. Lah sing lali kon dhewe kok kamu sendiri. Itu gimana kok nggak jujur gitu itu? Kenapa? Lah kok musiknya yang disalahkan? Yang mungkin itu sebagai argumen. Menurut Cak Nun sendiri, apakah lagu atau musik itu sendiri bagaimana pandangannya seperti itu? Adakah halalnya atau haramnya? Seperti mohon maaf, mungkin. Oke. Ini alat musik Mas ya? Ya, ini halal. Sini kalau kepalamu haram. Iya toh. Kok ada barang itu haram? Yang haram tuh babi, khinzir, atau apa, maisir, ya Pak ya. Yang lain tidak haram. Penggunaannya bisa dipakai untuk menyakiti orang, untuk mengganggu orang. Yang salah itu perilakunya, bukan alatnya. Mosok saya bunuh orang pakai pisau terus pisau haram, ngono. Mohon maaf ya. Terus ada perempuan diperkosa. Terus akhirnya berarti haram memasukkan
Makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Nggak terima, duel kita. Quran hadis itu alat, dia bukan subjek. Subjeknya akalmu, pikiranmu, logikamu, analisismu, kan begitu. Quran hadis itu alat, bahan untuk mencari pedoman dari Allah. Jadi pendidikan Islam nomor satu itu penggunaan akal. Maka Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidak ada afala taqra'unal Quran, yang ada afala ta'qilun. Jadi nomor satu itu akalmu sendiri. Saya tanya, andaikan tidak ada Quran, kamu memperkosa wanita apa tidak? Aku tanya, andaikan tidak ada Al-Quran, kamu memperkosa apa tidak? Enggak toh? Memperkosa? Loh. Kan kamu manusia, kan kamu bisa tahu nilai kemanusiaan meskipun tidak ada Quran. Andaikan tidak ada hukum negara, kamu kan tidak akan mencuri toh? Kan kamu punya akal. Jadi alat utama itu akal dan kolbu, gitu loh. Kamu tidak akan menyakiti orang karena kamu punya hati. Untuk apa kamu pakai Quran tapi tidak pakai hati? Untuk apa kamu pakai syariat Islam tapi tidak pakai akal? Mas ya, gitu ya. Oke. Ya itu saya jawabnya kepada siapa tidak jelas, yang ngomong Ustadz Anda. Ya, tapi kira-kira begitu ya Mas ya. Ini saya sampai teriak-teriak. Karena tadi saya disebut apa tadi itu loh. Apa sih? Apa Mas? Apa? Enggak, aku rapopo lho. Enggak mungkin saya marah, enggak mungkin. Acting kan tadi enggak setuju, duel kita. Hahaha, menurut toh? Iya toh? Kalau orang enggak acting mana bisa begitu. Ayo duel sekarang. Mus metenteng toh. Aku enggak terima duel. Iya dah. Hidup sekali kok marah-marah, enggak mungkin Pak. Enggak mungkin lah. Aku itu ingin supaya engkau gembira. Aku datang ke sini supaya engkau besar hatimu, cerdas pikiranmu, jembar hatimu, gitu ya. Oke, yang pertanyaan sampean yang baju hijau tadi. Afwan Ustazi, as-soal al-asani. As-soal asani Hanifan. Yang bayang mah. Allah ma'ahyini miskinan. Oh miskin. Oke gini. Kenapa Rasulullah ya? Antum tolong Pak, tolong jelasin kembali antum. Tadi ada sebuah doa Nabi dalam sebuah riwayat hadis, mengapa Rasulullah mengatakan bahwa saya itu miskin, gitu kan ya? Atau miskin. Iya. Jadi padahal Rasulullah itu kan sudah dinyatakan makhluk yang tidak kekurangan apa-apa. Minta aja pasti dikasih, nggak minta juga dikasih. Tapi Rasulullah tidak. Maka sesungguhnya di balik itu ada makna tersirat. Rasulullah sesungguhnya kaya, gitu. Tapi dia selalu rendah diri, kemudian dia tundukkan diri. Ini sebagai pembelajaran bagi kita umatnya, bahwa kita tuh jangan memiliki sesuatu yang berlebihan. Saya kira begitu Zat. Ya gue jawabannya kayak banget milih sing ndi ngono ya. Kayak banget, dari filosofi, dari dialektika, dari logika semua bisa, dari nas-nas juga bisa. Jadi gini loh Mas, ini jawaban pribadi ya.
Saya itu andaikan saya kaya, saya akan hidup secara miskin. Saya. Dan sampai hari ini saya hidup secara miskin. Saya tidak tahu saya kaya apa tidak, tapi saya hidup secara miskin. Makan saya cuman seperti itu, tempat tidur saya seperti itu, saya masih cuci sendiri, saya masih korah-korah di dapur, saya tidak punya pembantu, saya nyetir sendiri, gitu ya Mas ya. Kecuali jarak jauh mereka tidak tega sama saya. Jadi saya hidup secara miskin, itu satu ya. Andaikan saya kaya, tidak akan saya pakai kekayaan untuk menghidupi saya. Karena saya pribadi memilih untuk hidup secara miskin, biasa saja sampai hari ini, ya Mas ya. Dan saya tidak pernah meningkat loh budaya saya. Kita ngono iku, ya tempe, wis kuakui lah, gitu ya. Dan saya masih hidup seperti di pesantren dulu kok, sampai hari ini. Tidur di kasur tuh malah nggak enak. Saya tuh enggak. Saya bisa kok tidur di kursi bangku sekolah tuh ngene iki wis. Sampai pagi tidak ada masalah saya. Saya tidur dalam posisi apapun tidak ada masalah, karena tidur bagi saya adalah peningkatan kekuatan sel-sel saya. Semakin saya tidur enak, semakin lemah sel saya. Semakin saya tidur tersiksa, semakin memberontak sel saya sehingga menjadi lebih tangguh. Ngono dia aku. Kalau nggak percaya nanti malam kamu tidurnya gini sampai pagi. Iya. Jadi saya nomor 2 Mas, saya itu berpendapat miskin itu baik. Yang tidak boleh itu fakir. Kalau fakir harus ditolong. Tapi kalau miskin itu baik. Saya loh Mas, kaya itu bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufran. Al fakru di situ tidak harus kemiskinan harta. Orang yang mempertahankan kekayaan berarti dia jiwanya miskin. Orang yang masih mencari kekayaan berarti dia bukan orang kaya. Kalau orang kaya dia tidak mencari kekayaan. Orang yang mencari kekayaan pasti orang miskin, kan begitu. Sama dengan Anda hidup di dunia kok menumpuk dunia, goblok. Oh sudah di dunia kok mencari dunia. Kalau di dunia itu mencari akhirat. Gimana sih Anda ini? Wes dek kali kok ndi kaline lho sekali kok. Terus kamu bikin drama mencari Tuhan. Terus Tuhan datang. Lho sket biyen dek kene aku. Dari dulu di sini kamu ndak lihat. Sampai ada ngomong wali tadi ya. Ada seorang waliullah di daerah di tempat saya di Mojo Agung, dia tidur telentang di tengah jalan raya, jalan lintas Jakarta Surabaya, telentang. Terus dia nangis, wow, kayak bayi. Dia sudah tua waktu itu, sudah 70-an. Terus dia tidur kayak bayi, terus nangis kayak bayi. Polisi kan jalan macet, polisi datang. Mbah, enten napa sampean ikut mriki niki? Pano apa sampean kok nangis nih, gitu bahasa Jawa Timur ya. Kan macet ini. Tapi tidak ada yang berani sama mbah ini. Jadi dia kayak bayi itu loh, kayal-kayal itu loh ya. Terus ditanya beberapa kali baru dia menjawab, wancane matane picek kabeh. Ket mang Kanjeng Nabi rene gak ono sing nyopo. Dodolan tok ae raine arek-arek iki. Ndolek bathi tok Kanjeng Nabi iki ket mang keliling delok-delok kon gak ono sing nyopo situ-situ oh. Gak ono sing selawat situ-situ oh. Wah, aku seneng banget adegan ini, seneng banget gitu kan. Terus polisi ini gila mboten ketok mbah. Sampean saged delok mriki mboten ketok. Lah anjene raimu ku ndelok dhuwit tok ae pintere. Mulane gak iso ketok Kanjeng Nabi. Ngono deh. Itu kejadian bener-bener. Ya apa kate ketok Kanjeng Nabi, wong merak matamu iku mek dilatih nek gak ndelok dhuwit, ndelok arek wedok ayu, ndelok susu, ndelok. Mesti ae Kanjeng Nabi gak ketok. Oh, dioring-oring polisi ini. Ya wes nek ngono, terus dia kayal-kayal, akhirnya aspalnya tuh pecah-pecah karena si mbak itu kayal-kayal. Jadi kalau dia itu marah
anjlok itu yang hancur bukan kakinya tapi aspalnya. Makanya jangan bikin saya marah. Aspal tak rusak kabeh pegalongannya. Gitu. Tapi sikilku dhewe sing bundas rek. Itu ya Mas ya. Apa namanya? Mungkin bisa menjawab sedikit soal wali tadi ya. Tapi kan wali itu ya wali yang enggak pakai aturan Mas. Apa sebabnya wali di sana di sini gini sana kok gini, enggak ada aturan sakarep-karepe. Wong dia majdzub kok. Loh, dia cuman mediumnya Allah kok. Yang orang saya ceritakan kalau ke masjid itu nguyuh ngatar wah di masjid. Ini beneran. Bentar kalau selawatan bareng dia terbangnya leren terbangan kok tahe gitu kan. Terbangi. Terus dia ngomong, wah ini ribuan orang kan pakai sekian petromak gitu. Ya wah mati pet lampunya kabeh. Karena dia pukul satu kali pat. Terus dia kapok kan yo gitu. Coba wali ngono iku coba. Kok nek kepengin dadi wali gendeng ngono iku. Wali kok ditakokno. Wong wali itu ana wong nagih utang lesu. Jangan main-main kalau sama Tuhan. Kalau kalian nagih utang Tuhan kan ini. Ada seorang wali dibikinin masjid oleh pemuda di kampung. Terus dia sholat di situ tiap hari, dia mimpin. Ternyata ada Cina-Cina datang dari kota, ternyata masjidnya masih banyak utang. Tegelnya masih utang, gendengnya masih utang, kayaknya ditagih dia sama Cina-Cina loh. Imam, ini belum bayar, ininya belum bayar. Lah isin deh. Lagi jebol arah-arah ini utang ya masjid. Terus dia karena malu sama pedagang-pedagang, tunggu sebentar, jangan main-main kau sama Allah. Jangan nagih-nagih kau sama Allah. Dibayar kamu nanti, ngono gitu. Allah kok ditagih, pasti dibayar kamu, tapi jangan nagih-nagih kamu. Terus dia masuk masjid, siap itu ya Allah. Ini rumahmu masih punya hutang ya Allah. Apa engkau tidak malu ya Allah? Engkau yang maha kaya, masa rumahmu punya hutang? Aku yang hanya penjaga saja malu, masa engkau tidak malu? Bayar hutangmu ya Allah. Bayar. Wani gue ndonga kaya ngono. Wani gue ning wali sing wani ngono gue. Dia belum selesai berdoa ada mobil datang weng. Terus dia hentikan doanya, dia keluar, orang yang di mobil yang baru dari turun. Imam, bagaimana bikin masjid tidak bilang-bilang kita? Kita kan juga pengen menyumbang, kita juga pengen berkah, kita juga pengen jariah. Masa tidak minta kita? Kita kan juga pengen. Jadi ada orang lain yang tidak dimintai sumbangan, marah. Terus si imam, si wali bilang, ya sudah tuh bayar Cina-Cina itu, bayar Cina-Cina. Lu asik dah mas, ngono kuwi. Makanya Anda sama dunia itu jangan terlalu mentoyong gitu. Sudahlah, asiklah sama Allah. Semua syariat itu dasarnya asal usulnya adalah cintamu kepada Allah dan cinta Allah kepadamu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kan begitu. Jadi semua ini asal usulnya Allah mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad katakan kepada mereka, kalau memang mereka mencintai aku, cinta loh mas, bukan ketaatan, bukan komitmen, cinta. Kalau kalian memang, kalau mereka memang mencintai aku, ikutlah Muhammad, yang begitu. Jadi kita ini ikut Muhammad karena cinta kepada Allah. Jadi cinta mas. Sudahlah, saat temanmu tadi yang penting cinta kepada Allah, gitu loh mas ya. Oke, pertanyaan Anda tadi apa? Daftari. Islame nyongke Islam golek slamet ngono diterima karo Kangjeng Nabi napa mboten? Gur golek slamet wae wis pokoke men ngono. Satu-satunya yang diterima oleh Allah itu adalah Rasulullah, yang pasti diterima oleh itu Muhammad dan yang disebut Muhammad. Misalnya Abu Bakar, Umar. Lah kowe salah urip saiki. Mbok kowe biyen nang Mekah njur melu-melu nimbake pemijeti kan sikile Kanjeng Nabi ben kowe dijamin swargane.
Kan beberapa sahabat dijamin surganya oleh Rasulullah. Jadi itu yang pasti. Selain itu, biar Imam Syafi'i, biar Buya Hamka, biar Ketua MUI, biar Imam Khomeini, biar siapa saja posisinya sama dengan kamu, belum tentu diterima. Ayo piye. Dan tidak penting itu. Bingung. Diterima apa ora trimo ora penting. Seto. Gitu. Ojo dadi Nabi Musa lho kowe. Tenang sih. Tenang sih. Nek aku bocorke kapal didelok sik kok bocorke kapal aja takon sik. Ngono. Nek aku nguntir gulune cah cilik meneng sik piye ya? Ngono. Aja langsung takon. Kowe engko ayo takon pisan meneh aku ngene. Hadza firaqun baini wa bain. Inilah saat perpisahan aku dengan engkau. Meneng ya. Dan itu tidak penting, menurut dipotong misalnya ke YouTube. Wah, menurut MH ridho Allah tidak penting. Oh, no. Ayo kana lebokno kana. Arepmu kana ayo. Nek cangkemmu pedot aja sambat aku. Ngene lho Mas. Kamu itu tidak usah sibuk mencari ridho Allah, meminta ridho Allah. Kamunya yang harus terus menerus ridho sama Allah. Rodiyatan, bukan mardiyatan, rodiyah. Kamu yang harus memastikan setiap saat ridho kepada apapun saja yang Allah tentukan untukku. Kamu ridho, efeknya pasti diridhoi. Masa ya Allah ridhoilah aku, ridho jaluk tok kon dhewe gak ridho. Kan begitu? Bener nggak logikanya? Ayo takon meneh. Bener nggak? Jadi jangan sibuk memohon ridho Allah. Habiskan waktumu untuk meridhoinya. Sudah pasti kalau engkau ridho Allah, meridhoimu kan begitu. Jadi kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Loh, radiyatan sik baru. Lah kamu itu sibuk mardiyah. Lo mardiyah wis rabi ket pian ya. Jadi kamu tempuh radiyatan dulu. Kamu akan mendapat efek mardiyah gitu. Jelas ya sekarang? Ayo Bi, ayo. Oke, udah habis pertanyaannya. Oh, miskin tadi tak tambahin. Kamu tahu nggak Rasulullah ditawari melalui Jibril. Jibril bilang sama Muhammad, kalau dia mau jadi raja yang kaya raya seperti kakeknya Sulaiman alaihissalam, untuk menjadi mulkan Nabi ya, raja yang kaya raya, maka wahai Jibril siapkan semua infrastrukturnya. Kemudian Jibril membuat gunung emas di antara Madinah dan Mekah, dan sampai sekarang masih ada di pagar itu. Itu stok terakhir Arab Saudi yang akan bangkrut sebelum 3 tahun yang akan datang. Ya, itu Jibril yang bikin untuk Muhammad, untuk menawarkan kepada Muhammad, kalau engkau mau menjadi raja yang kaya raya seperti kakekmu Sulaiman, Allah menyiapkan semuanya. Maka semua tambang minyak, kubangan Zam-Zam yang masih berumur sekitar 300 miliar tahun lagi dan tidak akan kering, itu ditaruh di situ untuk Muhammad supaya dia kaya raya. Tapi Muhammad menjawab, la ya Allah, biarkan aku, kalau aku diperkenankan, aku memilih menjadi abdan nabi ya. Biarlah aku menjadi nabi yang jelata, nabi yang papa, nabi yang miskin, sebagaimana umatku yang umumnya juga miskin. Biarlah aku berpakaian sebagaimana umatku yang paling miskin berpakaian. Biarlah aku makan sekadar sama dengan orang-orang yang paling miskin dari umatku. Kan gitu. Bener nggak itu? Jadi miskin itu baik. Pendapat saya, miskin itu baik. Sama dengan lapar itu baik. Lapar itu paling baik. Jangan sampai kenyang. Saya itu hampir tiap hari saya membiarkan diri saya lapar.
nanti kalau sudah mulai ini sudah akan menuju titik mulai akan tidak sehat, saya makan dikit. Prinsipnya ganjel tok. Kalau saya misalnya mau makan satu piring dengan lauk apa, saya coba risoles siji apa tempe loro, terus aku mau besok ngukeh. Kalau sudah cukup untuk menjaga kesehatanku, aku tidak makan yang lainnya. Gitu loh Mas. Saya tiap hari menjaga seperti itu. Jadi saya sangat sedikit makan, saya sangat sedikit tidur. Gitu loh Mas. Itu namanya hidup secara miskin tadi itu. Saya tidak pernah melampiaskan apa-apa. Untuk apa aku melampiaskan? Aku sudah punya istri Novia. Apa yang akan aku lampiaskan lagi? Dunia sudah tidak menarik bagiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek utama menjadi orang Islam. Mari kita berbicara soal dialog seni, budaya, dan agama. Agar Mbah Nun menyampaikan keutuhan dan proporsionalitas pemahaman mengenai seni, budaya, dan agama yang selama ini banyak tidak tepat dipahami pemetaannya oleh kebanyakan masyarakat. Berdasarkan permintaan itulah, saat pertama kali naik ke panggung, Mbah Nun meminta Kiai Kanjeng jangan membunyikan alat musik apapun sebelum semuanya siap mendengarkan bunyi. Siap dalam arti memahami mengapa bunyi musik dihadirkan, bagaimana tempatnya di dalam pikiran dan hati manusia, serta di mana letaknya dalam kosmos agama. Semua dilibatkan secara aktif. Panggung tersebut bukan milik Mbah Nun dan Kiai Kanjeng, melainkan milik kita bersama. Merupakan sarana bersama untuk menggali dan mengolah segala sesuatu menjadi ilmu, kegembiraan, dan hikmah. Itu sebabnya awal kali Mbah Nun memohon kepada Allah agar semua hadirin diberikan ekstra panca indera oleh Allah. Kemudian dijelaskan bahwa jangan mengira suatu kejadian itu terletak pada kejadian objektifnya, melainkan pada komunikasi antara pikiran dan hati dalam melihat kejadian tersebut. Hampir semua yang hadir adalah generasi muda. Mereka mayoritas asli dari kota-kota tersebut dan juga berasal dari kabupaten sebelahnya. Mereka menimba ilmu di 4 jurusan yang mengajak mereka belajar kembali berpikir melingkar, membulat, dan mendasar. Pada waktu itu suasana penuh antusias para generasi muda. Untuk itu gelombang ini disambut Mbah Nun dengan menghadirkan Mas Doni sesudah 15 menit pertama. Mbah Nun mengajak mereka mendapatkan dasar-dasar pemahaman. Sebagaimana sebelumnya, nomor yang dibawakan adalah One More Neck Marun. Tolong temukan di dalam nomor yang dibawakan Mas Doni ini, mana yang agama, mana yang budaya, dan mana yang seni. Sebelum itu salah seorang perwakilan pertama-tama ditanya oleh Mbah Nun melalui simulasi ringkas dan cepat. Coba lihat lampu tersebut. Bisakah Anda mengidentifikasi apa itu listrik, apa itu bolam, dan apa itu cahaya? Serta bagaimana hubungan di antara ketiganya? Dia menjawab dengan tepat. Identifikasi dan hubungan antara ketiganya. Bahwa listrik adalah yang bergerak melalui kabel
dan sampai kepada bolam. Dan kemudian bolam itu yang menjadikannya cahaya untuk sinar terang. Modal dasar inilah yang dijadikan keberangkatan dan analogi dalam menguraikan tema seni, budaya, serta agama. Selanjutnya menukik ke Islam, Mbah Nun menggali kepada mereka, jika Islam adalah sebuah bulatan, maka apa faktor-faktor primer yang ada di dalamnya? Yakni apa-apa saja yang itu semua menjadi bulatan itu bernama Islam. Ada yang menjawab rukun Islam, ada yang menyebut dulu syariah, dan lain-lain. Tetapi kemudian Mbah Nun membimbing mereka untuk sampai pada Allah sebagai yang paling primer di dalam bulatan Islam. Dialah yang memperkenalkan diri sehingga hambanya mengenal dirinya. Serta Mbah Nun menggali kepada mereka, jika Islam adalah sebuah bulatan, maka apa faktor-faktor primer yang ada di dalamnya? Yakni apa-apa saja yang itu semua menjadi bulatan itu bernama Islam. Ada yang menjawab rukun Islam, ada yang menyebut dulu syariah, dan lain-lain. Tetapi kemudian Mbah Nun membimbing mereka untuk sampai kepada Allah sebagai yang paling primer di dalam bulatan Islam. Dialah yang memperkenalkan diri sehingga hambanya mengenal dirinya, serta dialah yang sejatinya menurunkan agama. Ketika Allah memerintahkan menutup aurat, itu adalah agama, tetapi ketika orang memotong kain untuk bikin pakaian dan lain-lainnya, itu adalah budaya. Ada pertimbangan-pertimbangan budaya di dalamnya. Mbah Nun mulai nyicil menggambarkan posisi dan relasi agama dan budaya, bahwa karena itu pada dasarnya budaya itu bersifat tak terelakkan. Di dalam agama terdapat dua hal, pertama yang syar'i dan yang kedua yang hakiki. Yang syar'i tercermin pada adanya peribadatan, ekspresi, cara, waktu dan lain-lain yang sudah ditentukan oleh Allah. Adapun yang hakiki adalah perbuatan-perbuatan baik. Secara hakiki ia adalah bagian dari agama. Karena Allah memerintahkan berbuat baik, meskipun ada perdebatan menyangkut identitas pelakunya. Intinya ada yang bersifat syar'i dan hakiki. Di dalam budaya pun demikian, ada yang bersifat syar'i dan hakiki. Bahkan seni pun demikian. Ada lagu-lagu yang secara formal dianggap mewakili atau merupakan lagu suatu agama, kelompok, atau satuan yang lain. Tetapi ada seni yang secara substansial ada di mana-mana. Untuk membahas hal tersebut, sejak awal Mbah Nun mengingatkan bahwa subjeknya adalah hati dan akal pikiran. Hati punya kehendak dan akal meregulasinya. Dalam konteks negara, pemerintah adalah pikiran dan rakyat adalah hati. Meskipun yang berlangsung saat ini adalah pemerintah tanpa hati. Hati dan pikiran diangkat di awal untuk menunjukkan bahwa disitulah masalah terletak. Hati dan pikiran kitalah yang bermasalah, termasuk dalam kaitannya dengan seni, budaya, dan agama. Mari kita mendekat kepada prasangka, ijtanibu katsiron minat doni, karena itulah ilmu dibutuhkan. Terlebih karena hukum sesuatu itu ada kalanya tidak terletak pada sesuatu itu, tetapi terletak pada bagaimana cara kita memandang atau menyikapi serta untuk apa kita menggunakan sesuatu itu. Adapun mengenai mencari dan mengenal Allah, Mbah Nun merespon dengan 3 pemahaman. Yang paling elementer
merujuk pada ungkapan yang sudah dipahami bersama. Jangan memikirkan Allah, tetapi pikirkanlah ciptaannya. Kedua, jangan mencari Allah dengan konsep materi. Lalu Mbah Nun ingatkan mereka pada kejadian Nabi Musa yang pingsan di Jabal Tursina saat Allah mau menampakkan wajahnya. Padahal baru gunung yang dilihatnya. Ketika Anda tidak bisa menemukan Allah, Allah lah yang datang kepada Anda. Dan memang demikian yang terjadi. Terakhir, Mbah Nun berpesan bahwa alat utama untuk menjadi orang Islam adalah digunakannya akal dan pikiran. Al-Quran, hadis dan lain-lain adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Sehingga pelajaran pertama untuk kita semua adalah bagaimana kita belajar mendayagunakan akal kita. Hal ini Mbah Nun ungkapkan karena keprihatinnya atas banyak hal pertanyaan atau peristiwa yang mencerminkan tidak maksimalnya penggunaan akal pikiran. Banyak yang tidak menggunakan akal untuk mengolah informasi, untuk mencari kebenaran, untuk memahami relasi-relasi, dan untuk menemukan hakikat dari suatu peristiwa. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat Allah yang menanyakan atau mempertanyakan kepada manusia, afala yatafakkarun, afala yakilun, tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian menggunakan akal? Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.